Baik, saya ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, Anda pernah menyebut soal ini ada menjadi pintu masuk untuk mengungkap adanya mafia. Mafia apa sih Pak maksudnya? Saya tegas menyebutkan ya, Pak Sambo, Pak FS, dan 31 orang yang diperiksa ini adalah geng, ya. Geng, satu geng mafia yang bekerja biasa melakukan tindakan yang melanggar, menabrak ketentuan hukum dan kode etik mereka sendiri. Saya batasi Pak FS dan 31 orang. Bagaimana tidak? Baik, mafianya itu seperti apa sih Pak? Menutupi jaringan kejahatan misalnya gitu, jaringan narkoba atau jaringan judi atau apa Pak? Mereka berusaha menutupi satu peristiwa tindak pidana pembunuhan. Sementara mereka sadar bahwa tindak pidana tersebut harus diungkap karena melekat kepada mereka tugas dan tanggung jawab, untuk mengungkap dalam penyelidikan dan penyidikan, tetapi dengan sengaja melakukan obstruction of justice, ya. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa mereka dengan sengaja mau melakukan seperti itu? Menjadi pertanyaan. Baik. Saya nggak dengar suara Pak Arianto ya, tapi saya mau bicara dari sisi yang saya saja ya. Jadi begini ya, kerja mereka sistematis. Saya buka saja ya. 11 Juli IPW melansir 3 hal, bahwa kejadian yang dilansir tembak-menembak, pelecehan, pengancaman itu janggal. Dan IPW meminta supaya dibentuk TGPF dan menonaktifkan Ferdi Sambo. Tanggal 12 Juli, ini perlu disampaikan ya, seorang anggota DPR RI dari fraksi PAN, saya tidak sebut namanya, berusaha mempengaruhi saya. Ya. Kemudian hari yang sama juga ada seorang anggota DPR Komisi 3 maksud saya ya, dari fraksi PAN berusaha menghubungi saya, mempengaruhi saya bahwa terkait dengan Sambo. Pada hari yang sama ada juga Komisi 3 dari fraksi PKS. Ini tidak berusaha mempengaruhi saya, tapi cuma bertanya-tanya saja. Karena sikap saya tegas bahwa itu adalah kejanggalan. Tanggal 15 Juli kalau tidak salah ya, seorang kombes dari Intelkam juga mempengaruhi saya. Ada saksi di sana, saya tidak sebutkan siapa ini. Artinya mereka bekerja sistematis, membuat prakondisi supaya cerita tentang pelecehan, cerita tentang penembakan, cerita tentang pengancaman itu diamini oleh pihak-pihak yang mengkritisi. Menurut Anda kenapa Pak Sugeng alasannya mereka berusaha untuk mempengaruhi Anda? Mereka didatangi oleh Ferdi Sambo katanya ya. Ferdi Sambo mengatakan bahwa kehormatan keluarganya itu persis sama seperti sekarang itu diinjak-injak, atau istilahnya kehormatan keluarga Ferdi Sambo itu dicederai ya. Bahwa bahkan dia menyesal mengapa bukan dia yang menembak sendiri, begitu loh ya. Jadi dilecehkan, istrinya dilecehkan, itu adalah kehormatan keluarga. Ini tanggal 12, saya mau buka saja, masih ada kontak itu pada 12 Agustus seperti Pak. itu ya. 12 Juli. Oh, 12 Juli. 12 Juli. Baik. Masih awal-awal. Ya, jadi saya mengatakan ini bukan tanpa satu pengalaman gitu, dan juga menganalisis 31 orang kejebur ini ya, itu dengan kesadaran. Jadi saya menganalisis relasi kuasa yang terjadi, relasi hubungan kedinasan yang terjadi, itu dibangun atas kepentingan. Baik. Seperti itu. LPSK juga berusaha dipengaruhi dengan uang. Bukan tidak mungkin yang lain juga dipengaruhi dengan uang. Baik, saya ke Pak Arianto. Jadi ini adalah model kerja, ya, model kerja gaya mafia. Baik. Gitu. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto. Oknum, saya setuju oknum ya. Baik. 31 orang itu disebut oknum, itu berarti adalah
puncak gunung es dari oknum-oknum lain yang ada di Baik. bawah gunung es tersebut. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, 31 orang terlibat dan tadi Pak Sugeng mengatakan ada beberapa anggota DPR RI. Menurut Anda 31 orang itu sebenarnya bisa menolak perintah Pak Sambo apa tidak sih, Pak? Begini, supaya bisa menolak apa enggak ya, terangkan aja lagi ya. Itu kejadian itu adalah Pak Sambo waktu itu kalap karena kehormatannya terganggu, sehingga dia merencanakan dan dia menembak anggotanya itu dengan dibantu oleh ajudan yang lain. Setelah menembak, dia berusaha menutup-nutupi perbuatannya dengan cara dia panggil semua anak buahnya di Paminal sama di Kode Etik, Komisi Etik, dipanggil, tolong ini bikin TKP seperti ini. Itu seketika terjadinya gitu. Kemudian 3 hari kemudian dirilis. Jadi selama 2 hari itu yang mengolah TKP bukan penyidik yang profesional, tapi anak buahnya Pak Sambo. Iya, Pak. Pertanyaannya Pak Arianto, mengapa mau gitu, Pak? Padahal kan kalau memang misalnya profesional nih, walaupun anak buahnya, walaupun di bawah, itu harusnya menolak dong, Pak? Kalau bisa menolak ya menolak, tapi seketika itu kejadiannya tepat sekali itu, Bu. Hanya berapa menit saja. Dipanggil anggotanya, kamu ikut. Ada yang melaksanakan dengan rela, ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah yang membocorkan pada kami tahu kejadian sebetulnya gitu, Bu. Jadi ini oknum Pak Sambo saja yang berbuat gitu, tapi kemudian kan digeneralisir seakan polisi semua kayak gitu. Ada suatu sindikat segala. Ini yang terjadi itu simpel kok. Pak Sambo marah, kemudian luar kendali, dia bunuh dengan rencana anggotanya, menggunakan ajudannya juga. Setelah itu ingin menutup kejadian itu dengan bikin skenario yang dibikin-bikin itu. Baik. Dan dibantu oleh anggotanya di bawahnya itu. Pak Arianto. Ya, saya dengar sendiri dari staf ahli itu yang bacakan kronologisnya itu dia yang nulis itu. Pak Arianto, Jadi, menurut Anda mengapa ada sebagian anak buahnya ini yang dengan sukarela, Pak, mau membantu menutupi sebuah anggota kejahatan? Kan sudah, di bawah itu kan satu kelompok yang sudah dekat gitu, Bu ya. Tapi bukan dekat karena kejahatan, hanya karena kejadian itu dipanggil, ayo begini aja, udah dikerjakan gitu aja. Ya Baik. memang itu ini, Bu ya. Gara-gara satu oknum ini hancur semua nama polisi, seakan-akan generalisnya semua gitu, kemudian anggotanya semua gitu, kok nggak bisa nolak dan sebagainya. Kondisinya kayak gitu loh. Baik, ini saya yang kembali. perlu dipahami masyarakat. Jadi jangan pakai teorinya begini, ini pasti begini gitu. Oke, saya kembali ke Pak Sugeng. Dekat itu ya. Baik, saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sambo sendiri, bukan Baik. didekati oleh geng yang lain. Baik, saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, menurut Anda tadi berdasarkan pengalaman Pak Arianto, mengapa ada sebagian yang dengan sukarela ini mau membantu atasannya menutupi kejahatan besar yang dilakukan ya, bahkan merencanakan pembunuhan? Yang sukarela. Ya, jadi begini. Kalau sukarela artinya sudah terbangun komunikasi atau relasi komunikasi yang dibangun biasa atas dasar perintah yang kemudian bisa dipahami yang biasa melanggar hukum. Ya, kalau sukarela. Buat yang tidak sukarela ya, karena tertekan, tentu akan ada satu proses yang berbeda. Kalau ada dalam kunciannya penanganan makanya akhirnya nurut aja, gimana menurut Anda, Pak Sugeng? Kenapa? Kalau misalnya ternyata Pak Sambo ini pegang kuncian anak buahnya yang 31 itu, akhirnya mereka mau nurut, itu bagaimana? Kalau mereka menurut saja. Karena pegang kuncian. Relasi yang terbangun selama ini adalah relasi yang saya duga ada unsur melawan hukumnya, ya. Okay. Ada unsur melawan hukumnya. Relasi yang terbangun sudah biasa. Padahal mereka diikat oleh aturan kode etik, sumpah sebagai anggota Polri, dan juga undang-undang. Saya tidak bisa membayangkan 31 orang itu kejegur ke dalam jurang gitu loh. Kalau cuma mungkin 3-5 orang ya, yang orang terdekatnya ini saya bisa memahami. Ini kan mereka orang-orang yang memahami aturan regulasi di dalam tugas mereka dan bahkan ada sumpah jabatan mereka. Baik. Ya. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto kemudian yang menjadikan, saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto yang kemudian menjadikan nama kepolisian jadi rusak ini karena memang posisi Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam yang adalah polisinya polisi.
Iya, makanya itu oknum polisi itu, polisinya polisi, tapi kemudian kalap, kemudian melakukan pembunuhan berencana. Untuk menutupi itulah dia panggil semua anggotanya. Kok tadi ada tukar rela apa enggak, itu hierarki di dalam suatu ABRI ataupun polisi itu kayak gitu, pimpinan nyuruh pasti dia harus patuh gitu loh. Meskipun itu perintah yang nggak benar, tapi dalam kondisi yang seperti itu, anggota yang ada terpaksa ikut, ada yang pura-pura mau ikut. Nah, yang pura-pura mau ikut itulah yang membocorkan itu rahasia itu kepada kami. Jadi kita tahu kejadian sebetulnya. Pak Arianto. Juga pakai teori gini, pasti begini. Itu kasihan rakyat Pak yang dengar gitu. Pak Arianto, Anda yakin? Pak Arianto, apakah Anda yakin Bapak Kapolri bisa membersihkan kembali nama kepolisian setelah kasus ini? Kan sudah dibikin tim khusus. Sekarang tugas polisi adalah tinggal memproses pembunuhan berencana itu. Sudah dapat buktinya semua. Pak Sambo sudah ngaku bertanggung jawab. Ya sekarang tinggal itu terus saja sampai ke pengadilan. Tetap di sidang, tetap tahu nanti apa misinya. Jangan berandai-andai kira-kira wah ini pasti geng besar. Saya juga polisi juga mengawasi dari luar gitu. Tapi kalau kemudian cara mengawasinya itu dengan teori-teori yang anggapannya sendiri menimbulkan penafsiran yang lain dari masyarakat, itu kasihan Pak rakyat gitu. Baik. Saya juga ingin polisi baik. Kemarin saya mengutuk polisi bodoh. Karena apa? Yang bodoh yang bikin skenario itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Arianto Sutadi, penasehat ahli Polri, dan Pak Sugeng Teguh Santoso dari IPW telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Bapak-bapak.